Buku Tanya Jawab Metodologi Penelitian dan Statistika dalam Pembentukan Teori by Profesor Orang dengan Tangan Terlipat. Berikut saya susun daftar isi buku yang sistematis, akademik, dan kuat secara konseptual untuk buku. Buku biru Tanya Jawab Metodologi Penelitian dan Statistika dalam Pembentukan Teori. Dari dogma menjadi ilmiah. Daftar isi. Kata pengantar. Prakata penulis. Pendahuluan. Mengapa ilmu harus dibangun, bukan diyakini? Bagian I. Landasan filosofis pembentukan teori. Apa itu ilmu dan mengapa berbeda dengan dogma? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian. Logika deduktif dan induktif. Paradigma penelitian. Positivisme, interpretivisme, kritis. Proses kelahiran teori dalam ilmu pengetahuan. Dari keyakinan normatif ke pembuktian empiris. Bagian 2. Metodologi penelitian dalam pembentukan teori. Apa itu metodologi dan mengapa penting? Perumusan masalah ilmiah. Penyusunan kerangka teoretis. Hipotesis dan proposisi. Operasionalisasi variabel. Validitas dan reliabilitas. Desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kualitatif. Mixed method sebagai integrasi paradigma. Etika penelitian. Bagian 3. Statistika sebagai alat pembentuk teori. Peran statistika dalam ilmu pengetahuan. Statistik deskriptif dan inferensial. Uji normalitas dan asumsi dasar. Uji korelasi dan regresi. Analisis jalur, path analisis. Analisis faktor. Structural Equation Modeling, SEM. Uji mediasi dan moderasi. Goodness of fit model. Interpretasi hasil statistik. Bagian 4. Proses empirisasi teori. Dari data ke model. Pengujian dan revisi teori. Generalisasi dan replikasi. Validasi eksternal. Teori substantif versus teori formal. Konstruksi model ilmiah. Bagian V. Tanya jawab kritis dalam metodologi dan statistika. Mengapa banyak penelitian tidak melahirkan teori? Kesalahan umum dalam analisis statistik. Apakah semua data bisa dijadikan teori? Hubungan antara metodologi dan filsafat ilmu. Kritik terhadap positivisme. Kapan statistik tidak cukup? Bagaimana AI mengubah metodologi penelitian? Bagian 6. Dari dogma menjadi ilmiah. Ciri-ciri dogma akademik. Transformasi keyakinan menjadi hipotesis. Pembuktian dan falsifikasi.
Rasionalitas ilmiah. Integrasi metodologi dan statistika. Membangun tradisi akademik yang ilmiah. Penutup, ilmu sebagai proses, bukan produk. Glosarium metodologi dan statistika. Indeks istilah. Daftar pustaka. Tentang penulis. Jika profesor berkenan, saya bisa lanjutkan membuat buku biru kerangka bab 1 lengkap, 30-40 halaman konsep. Buku biru modul tanya jawab versi kelas S2, S3. Buku biru versi buku ajar, lengkap dengan contoh kasus dan soal. Buku biru blueprint buku 200-300 halaman siap cetak. Buku biru naskah proposal penerbit. Silakan arahkan tahap berikutnya Profesor orang dengan tangan terlipat. Masya Allah, struktur daftar isi yang Anda susun sudah sangat kuat, runtut filosofis metodologi statistik teoritis kritis transformasional. Ini sudah setara kerangka buku referensi nasional bahkan internasional. Pakupin rekomendasi tahap berikutnya, strategis penerbitan akademik. Agar buku ini cepat menjadi naskah siap terbit bernilai akademik tinggi, urutan pengerjaan terbaik adalah tanda centang putih tebal tahap prioritas, disarankan berurutan. Tahap 1, blueprint buku lengkap, wajib dulu. Kenapa duluan? Menjadi peta besar isi buku. Agar buku ini cepat menjadi naskah siap terbit bernilai akademik tinggi, urutan pengerjaan terbaik adalah tanda centang putih tebal tahap prioritas, disarankan berurutan. Tahap 1, blueprint buku lengkap, wajib dulu. Kenapa duluan? Menjadi peta besar isi buku. Menjamin konsistensi antar bab. Disukai penerbit reviewer. Isi blueprint. Tujuan buku. Sasaran pembaca. Buku. Sasaran pembaca. Capaian pembelajaran. Posisi buku di antara literatur sejenis. Keunggulan teoritis. Tangan menunjuk kanan ini fondasi strategis. Tanpa ini, penulisan bab bisa melebar. Tahap 2, kerangka bab 1, versi master chapter. Bab 1 adalah wajah epistemologis buku. Jika bab 1 kuat reviewer langsung yakin kualitas buku. Target isi bab 1. Narasi filosofis. Definisi ilmiah versus dogma. Sejarah perkembangan metode ilmiah. Model konseptual awal buku. Tahap 3, template standar bab. Supaya semua bab konsisten akademik, dibuat format baku. Struktur standar bab. Pengantar konseptual. Pertanyaan kunci. Pembahasan ilmiah. Model diagram konsep.
studi kasus, refleksi kritis, latihan analisis, ringkasan teoritis. Tahap 4, modul tanya jawab, versi kelas S2, S3. Ini versi pedagogik buku. Fungsi bisa dipakai mengajar, meningkatkan citasi, memperluas penggunaan buku. Tahap 5, proposal penerbit. Setelah 2 bab selesai langsung kirim proposal. Sasaran saran profesional. Jika tujuan profesor adalah target, strategi terbaik, buku referensi nasional, fokus bab 1 Blueprint, buku ajar kampus, modul visual, buku teori besar, perkuat bagian filosofi SEM, buku bestseller akademik, gaya dialog tanya jawab. Tanda centang putih tebal rekomendasi saya, mulai dari blueprint buku lengkap karena itu akan memandu semua tahap berikutnya. Pak Upin silakan pilih perintah berikut agar saya langsung kerjakan. Buku biru blueprint buku lengkap. Mengubah pola pikir mahasiswa dari hafalan menjadi penalaran. Mengubah pola buku biru blueprint buku lengkap. Tanya jawab metodologi penelitian dan statistika dalam pembentukan teori subjudul. Dari dogma menjadi ilmiah penulis. Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodli, MPD. 1. Visi buku. Membangun paradigma akademik bahwa teori ilmiah bukan hasil keyakinan, melainkan hasil proses metodologis dan pembuktian statistik yang sistematis. 2. Misi buku. Mengintegrasikan filsafat ilmu metodologi statistika. Mengubah pola pikir mahasiswa dari hafalan menjadi penalaran. Melatih kemampuan membangun teori. Menghindarkan kesalahan metodologis umum. Menjadikan penelitian sebagai proses rasional, bukan ritual akademik. 3. Target pembaca. Mahasiswa S1, S2, S3. Dosen dan peneliti. Reviewer jurnal. Penulis tesis, disertasi. 4. Keunggulan buku. Tanda centang tebal format tanya jawab mudah dipahami. Tanda centang tebal filosofis teknis sekaligus tanda centang tebal statistika dijelaskan secara konseptual. Bukan matematis berat. Tanda centang tebal menunjukkan proses kelahiran teori secara nyata. Tanda centang tebal menggabungkan pendekatan klasik dan modern. I-Research Method. 5. Positioning akademik. Buku ini bukan sekadar buku metode penelitian atau statistik, tetapi buku epistemologi metodologis integratif. 6. Capaian pembelajaran pembaca. Setelah membaca buku ini, pembaca mampu membedakan ilmu dan dogma, merancang penelitian valid, memahami logika statistik, menginterpretasi hasil analisis, membangun teori baru. 7. Struktur logika buku. Alur konseptual.
Filsafat metodologi data statistik model teori kritik revisi ilmu baru. Buku biru kerangka bab 1 master. Apa itu ilmu dan mengapa berbeda dengan dogma? A. Pembuka filosofis. Manusia selalu percaya sesuatu. Tetapi tidak semua yang dipercaya adalah ilmu. Tesis utama. Ilmu bukan keyakinan, melainkan kesimpulan yang lolos pengujian. B. Definisi ilmu dari perspektif epistemologi. Bahasan. Ilmu sebagai sistem pengetahuan. Ilmu sebagai proses. Ilmu sebagai metode verifikasi. C. Hakikat dogma. Karakteristik dogma. Tidak diuji. Tidak boleh dipertanyakan. Bersifat absolut. Bertumpu otoritas. D. Perbedaan fundamental ilmu versus dogma. Aspek. Ilmu. Dogma. Sumber. Data. Otoritas. Validasi. Uji empiris. Kepercayaan. Sifat. Tentatif. A. Sejarah perubahan cara berpikir manusia. Tahapan. Mitologis. Teologis. Filosofis. Ilmiah. F. Ilustrasi kasus nyata. Contoh. Kepercayaan kesehatan tradisional versus uji klinis. Mitos pendidikan versus riset pedagogi. G. Model konseptual bab 1. Model transformasi. Keyakinan pertanyaan penelitian data analisis kesimpulan teori. H. Refleksi kritis. Pertanyaan reflektif. Apakah semua teori dulu adalah keyakinan? Kapan keyakinan boleh disebut ilmu? I. Latihan analisis. Tugas mahasiswa. Identifikasi 5 dogma di bidang studi masing-masing. Ubah menjadi hipotesis penelitian. J. Ringkasan teoretis bab 1. Kesimpulan utama. Ilmu bukan sesuatu yang diyakini, melainkan sesuatu yang diuji. Buku biru template standar semua bab. Struktur baku akademik buku. Setiap bab harus mengikuti format ini. Struktur bab. 1. Judul bab. 2. Pengantar konseptual narasi filosofis pengantar. 3. Pertanyaan kunci 3-5 pertanyaan dasar topik. 4. Pembahasan teoretis penjelasan ilmiah mendalam. 5. Model konseptual diagram alur logika konsep. 6. Studi kasus-kasus nyata atau simulasi penelitian. 7. Analisis metodologis bagaimana konsep diterapkan dalam penelitian. 8. Kesalahan umum kesalahan yang sering dilakukan peneliti. 9. Refleksi kritis pertanyaan tingkat doktoral. 10. Latihan akademik soal analitis. 11.
Ringkasan bab sintesis konsep. Buku biru modul tanya jawab versi kelas S2, S3. Format modul ini dirancang untuk diskusi kelas, seminar, dan pembelajaran aktif. Format modul diskusi. Sesi 1, pertanyaan pemantik. Dosen memulai dengan pertanyaan provokatif. Apakah penelitian tanpa statistik masih bisa disebut ilmiah? Mahasiswa wajib menjawab sebelum materi dijelaskan. Sesi 2, eksplorasi konsep. Mahasiswa membaca subbab membuat ringkasan presentasi kelompok. Sesi 3, debat akademik. Topik contoh. Statistik menentukan kebenaran teori. Setuju tidak? Sesi 4, analisis kasus. Mahasiswa diberi artikel penelitian diminta mengkritik. Checklist analisis. Variabel jelas. Metode tepat. Uji statistik sesuai. Kesimpulan valid. Sesi 5, produksi teori mini. Mahasiswa diminta observasi data analisis proposisi teori. Rubrik penilaian. Aspek. Bobot. Argumentasi. 25%, Logika ilmiah. 25%, Ketepatan metodologi. 25%, Kedalaman analisis. 25%, Topik lulusan nilai ilmiah buku ini. Kesimpulan strategis. Buku ini berpotensi menjadi tanda centang tebal buku referensi metodologi berbasis filsafat, tanda centang tebal buku pegangan tesis, disertasi, tanda centang tebal buku wajib mata kuliah metodologi, tanda centang tebal rujukan reviewer jurnal. Karena ia tidak hanya menjelaskan cara meneliti, tetapi juga mengapa penelitian harus dilakukan secara ilmiah. Tanda centang putih tebal tahap berikutnya yang paling strategis sekarang. Tanda panah kanan tebal 2 menulis bab 1 versi lengkap narasi buku, 30 halaman, agar buku langsung memiliki naskah siap kirim penerbit. Pak Upin silakan pilih langkah lanjutan. Ketik lanjut bab 1 saya tulis full narasi buku siap cetak. Ontologi membahas pertanyaan, apa yang sebenarnya ada dan dapat diteliti? Dalam tradisi filsafat klasik, dalam tradisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian ilmiah. 2.1 Fondasi filsafat dalam penelitian. Setiap penelitian ilmiah tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di balik metode, variabel, dan statistik, terdapat fondasi filosofis yang menentukan arah dan makna penelitian. Fondasi tersebut dikenal sebagai 3 pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi,
dan aksiologi. Jika bab 1 menegaskan perbedaan antara ilmu dan dogma, maka bab 2 menjelaskan mengapa penelitian harus berlandaskan struktur filosofis yang jelas. Tanpa kesadaran ini, penelitian berpotensi menjadi teknis tetapi tidak reflektif. 2.2 Ontologi, hakikat realitas dalam penelitian. Ontologi membahas pertanyaan, apa yang sebenarnya ada dan dapat diteliti? Dalam tradisi filsafat klasik, menekankan bahwa ilmu harus menjelaskan sebab dan hakikat keberadaan sesuatu. Dalam konteks penelitian modern, ontologi menentukan apakah realitas bersifat tunggal atau jamak. Apakah fenomena sosial dapat diperlakukan seperti fenomena alam? Apakah perilaku manusia dapat diukur seperti objek fisik? 2 posisi ontologis utama. Realisme menganggap realitas objektif dan independen dari peneliti. Konstruktivisme menganggap realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan makna subjektif. Pilihan ontologis ini mempengaruhi jenis data dan pendekatan penelitian yang digunakan. 2.3 Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu? Dalam perkembangan filsafat modern, menekankan rasionalisme, sedangkan menekankan empirisme. Ilmu modern menggabungkan keduanya melalui metode ilmiah. Epistemologi dalam penelitian menentukan hubungan peneliti dengan objek. Posisi subjektivitas dalam analisis. Legitimasi metode yang digunakan. Jika peneliti memandang dirinya independen, maka pendekatan kuantitatif lebih dominan. Jika peneliti terlibat dalam makna sosial, pendekatan kualitatif menjadi relevan. 2.4 Aksiologi, nilai dan tujuan ilmu. Aksiologi membahas nilai dan tujuan penelitian. Ilmu tidak bebas nilai dalam penggunaan, tetapi harus netral dalam prosedur. Tokoh sosiologi ilmu seperti menekankan pentingnya objektivitas metodologis meskipun peneliti memiliki nilai pribadi. Dalam konteks aksiologis, penelitian harus menghindari manipulasi data, menjunjung kejujuran ilmiah, memberi manfaat sosial, tidak merugikan subjek penelitian. Penelitian yang kuat bukan hanya valid secara metodologis, tetapi juga etis secara moral. 2.5 Relasi antara ontologi, epistemologi, dan metodologi. Hubungan ketiga dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ontologi. Menentukan. Epistemologi. Menentukan. Metodologi. Menghasilkan. Teori. Teori. Artinya, metode bukan pilihan teknis semata, melainkan konsekuensi dari cara kita memandang realitas. 2.6 Konflik dan konsistensi filosofis. Salah satu kesalahan umum dalam penelitian adalah inkonsistensi filosofis, misalnya mengklaim realitas subjektif tetapi menggunakan analisis statistik kausal. Mengaku objektif tetapi memasukkan interpretasi tanpa kontrol metodologis. Inkonsistensi ini menyebabkan teori yang dihasilkan lemah secara epistemologis. 2.7 Studi kasus konseptual. Kasus 1. Penelitian pendidikan. Jika seorang peneliti memandang hasil belajar sebagai angka objektif, maka ia akan menggunakan tes standar dan analisis regresi.
Namun jika ia memandang belajar sebagai proses makna, maka ia akan melakukan wawancara dan observasi mendalam. Perbedaan ontologi menghasilkan perbedaan metode. Kasus 2. Penelitian sosial. Fenomena kemiskinan dapat diteliti sebagai angka statistik, positivistik, atau sebagai pengalaman hidup, interpretatif. Keduanya valid, tetapi berdiri pada landasan filosofis berbeda. 2.8 Diagram integrasi 3 pilar filsafat ilmu. Realitas, ontologi. Cara mengetahui, epistemologi. Cara meneliti, metodologi. Data. Analisis. Teori. Diagram ini menegaskan bahwa teori adalah produk akhir dari posisi filosofis tertentu. 2.9 Konsekuensi terhadap statistika. Statistika hanya relevan jika ontologi dan epistemologi mendukung pengukuran kuantitatif. Jika realitas dipandang sebagai makna subjektif, maka statistik bukan alat utama, melainkan pelengkap. Kesalahan memahami hal ini menyebabkan penggunaan statistik secara ritual, bukan rasional. Pukul 2.10 Refleksi epistemologis tingkat lanjut. Pertanyaan mendasar bagi peneliti tingkat doktoral. Apakah realitas sosial bisa sepenuhnya objektif? Apakah objektivitas berarti bebas nilai? Apakah semua teori memiliki fondasi ontologis yang sama? Dapatkah dua teori berbeda sama-sama benar dalam paradigma berbeda? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa penelitian bukan hanya teknik, tetapi refleksi filosofis. Pukul 2.11 Sintesis teoretis bab 2. Bab ini menegaskan bahwa ontologi menentukan apa yang diteliti. Epistemologi menentukan bagaimana mengetahuinya. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk fondasi penelitian dan mempengaruhi bentuk teori yang dihasilkan. Tanpa kesadaran ontologis, penelitian kehilangan arah. Tanpa kesadaran epistemologis, penelitian kehilangan validitas. Tanpa kesadaran aksiologis, penelitian kehilangan makna sosial. Tanda centang putih tebal posisi strategis buku. Bab 2 ini menjadi jembatan antara filsafat ilmu, bab 1, dan paradigma penelitian, bab 4, sekaligus fondasi sebelum masuk ke metodologi teknis dan statistika. Bab 2, versi diperdalam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konstruksi ilmu dan teori. 2.1 Pendalaman ontologi. Realitas sebagai objek ilmu. Ontologi dalam penelitian tidak sekadar menjawab apa yang ada, tetapi juga menentukan batas realitas yang dapat dijadikan objek ilmiah. Dalam kerangka filsafat ilmu modern, ontologi membedakan 3 bentuk realitas. Realitas empiris dapat diamati secara langsung. Realitas konseptual dibangun melalui konstruksi teoritis. Realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan makna. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tidak semua realitas memiliki karakter yang sama. Penelitian fisika tidak menghadapi kompleksitas makna seperti penelitian pendidikan atau sosial. Pandangan ontologis ini berkembang dari tradisi metafisika hingga realisme kritis modern yang menekankan bahwa realitas memiliki lapisan yang tidak selalu terlihat secara langsung. 2.2 Ontologi dalam kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, realitas diasumsikan.
stabil, dapat diukur, independen dari peneliti. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, realitas dipandang dinamis, kontekstual, terbentuk melalui pengalaman manusia. Perbedaan ini bukan sekadar metode, tetapi perbedaan cara memandang keberadaan fenomena. 2.3 Epistemologi, struktur pengetahuan ilmiah. Epistemologi ilmiah modern lahir dari sintesis rasionalisme dan empirisme. Menekankan kepastian rasional, sedangkan menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian membangun metode verifikasi yang menggabungkan observasi empiris, penalaran logis, pengujian sistematis. Epistemologi penelitian menentukan posisi subjektivitas, hubungan antara teori dan data, legitimasi inferensi statistik. Jika epistemologi tidak jelas, maka statistik hanya menjadi prosedur mekanis tanpa makna ilmiah. 2.4 Epistemologi dan validitas ilmu. Validitas dalam penelitian bukan hanya teknis, tetapi epistemologis. Suatu temuan dianggap valid jika konsisten secara logis, sesuai dengan data empiris, dapat diuji ulang. Prinsip ini sejalan dengan falsifikasi ilmiah yang dikembangkan oleh yang menyatakan bahwa teori harus terbuka untuk dibuktikan salah. 2.5 Aksiologi, nilai, etika, dan tujuan ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Ilmu memiliki dua dimensi nilai. Nilai internal, kejujuran data, transparansi metode, replikasi penelitian. Nilai eksternal, manfaat sosial, keadilan ilmiah, tanggung jawab moral. Dalam perspektif sosiologi ilmu, menekankan bahwa penelitian harus bebas nilai dalam prosedur, tetapi tidak bebas nilai dalam tujuan. 2.6 Integrasi ontologi, epistemologi, aksiologi. Hubungan ketiga dimensi ini bersifat hierarkis. Ontologi menentukan objek ilmu. Epistemologi menentukan cara mengetahui. Aksiologi menentukan tujuan penggunaan ilmu. Ketiganya membentuk struktur filosofis yang melandasi metodologi. 2.7 Implikasi terhadap pembentukan teori. Teori tidak lahir dari data semata, tetapi dari interaksi antara asumsi ontologis, posisi epistemologis, orientasi aksiologis. Jika ontologi realistis dan epistemologi positivistik, maka teori yang dihasilkan bersifat kausal dan general. Jika ontologi konstruktivis dan epistemologi interpretif, maka teori bersifat kontekstual dan substantif. 2.8 Diagram lapisan konstruksi ilmu. Aksiologi, nilai tujuan. Epistemologi, cara mengetahui. Ontologi, hakikat realitas. Metodologi, Data. teori. Diagram ini menunjukkan bahwa teori adalah puncak dari struktur filosofis. 2.9 Studi kasus filosofis. Kasus pendidikan. Jika pembelajaran dianggap sebagai transfer pengetahuan,
maka variabel yang diukur adalah skor tes. Jika pembelajaran dianggap sebagai konstruksi makna, maka yang diteliti adalah pengalaman belajar. Perbedaan ontologi menghasilkan teori pembelajaran yang berbeda. Kasus manajemen. Kinerja organisasi dapat dilihat sebagai angka produktivitas atau sebagai budaya kerja. Dua pendekatan ini menghasilkan model teori yang berbeda. Pukul 2.10 kritik terhadap positivisme epistemologis. Pendekatan positivistik sering dikritik karena mereduksi realitas sosial menjadi angka, mengabaikan makna subjektif, mengasumsikan netralitas absolut. Namun pendekatan ini tetap kuat dalam pembentukan teori karena kemampuannya menghasilkan generalisasi. Pukul 2.11 epistemologi dalam era AI dan Big Data. Perkembangan AI mengubah struktur epistemologi penelitian. Data menjadi sangat besar. Pola ditemukan melalui algoritma. Teori dapat dibangun secara induktif berbasis machine learning. Namun tanpa refleksi ontologis dan aksiologis, hasil AI berisiko menjadi pattern without meaning. Ilmu tetap membutuhkan kerangka filosofis untuk memberi makna pada data. Pukul 2.12 refleksi kritis tingkat lanjut. Pertanyaan reflektif untuk peneliti. Apakah data besar dapat menggantikan teori? Apakah algoritma memiliki ontologi sendiri? Apakah objektivitas statistik menjamin kebenaran epistemologis? Pertanyaan ini penting dalam konteks metodologi kontemporer. Pukul 2.13 sintesis teoretis bab 2. Bab ini menegaskan bahwa ontologi menentukan batas realitas ilmiah. Epistemologi menentukan validitas pengetahuan. Aksiologi menentukan arah penggunaan ilmu. Ketiganya membentuk fondasi pembentukan teori dan menentukan legitimasi metodologi serta statistik. Tanpa struktur filosofis ini, penelitian kehilangan kedalaman ilmiah dan berpotensi menjadi prosedur teknis semata. Tanda centang putih tebal status akademik bab 2. Versi ini telah memenuhi tanda centang tebal standar buku referensi pascasarjana, tanda centang tebal integrasi filsafat klasik dan modern, tanda centang tebal relevansi metodologi, dan AI tanda centang tebal landasan pembentukan teori. Pakupin rekomendasi alur berikutnya yang paling sistematis. Tanda panah kanan tebal bab 3. Logika deduktif dan induktif dalam penelitian karena bab ini menjadi jembatan antara filsafat ilmu dan metodologi. Silakan beri perintah. Lanjut bab 3 atau tambah diagram filosofis berwarna siap cetak. Bab 3. Logika deduktif dan induktif dalam pembentukan teori. 3.1 Hakikat logika dalam penelitian ilmiah. Logika merupakan instrumen rasional yang menghubungkan teori, hipotesis, data, dan kesimpulan. Tanpa logika, penelitian hanya menjadi kumpulan data tanpa struktur penalaran. Dalam tradisi filsafat, logika pertama kali disistematisasi melalui silogisme. Ia menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah harus mengikuti aturan penalaran yang konsisten. Dalam penelitian modern, logika berfungsi untuk menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, menarik inferensi dari data, membangun generalisasi ilmiah. 3.2 Logika deduktif, dari teori ke data. Logika deduktif bergerak dari prinsip umum menuju kasus khusus. Dalam penelitian, alurnya. Teori hipotesis data verifikasi. Peneliti memulai dengan teori,
kemudian menurunkannya menjadi hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Karakteristik deduksi. Berbasis teori. Menguji hipotesis. Menggunakan statistik inferensial. Bertujuan konfirmasi atau falsifikasi. Pendekatan ini dominan dalam penelitian kuantitatif. 3.3 contoh penalaran deduktif. Teori, motivasi belajar meningkatkan prestasi. Hipotesis, mahasiswa dengan motivasi tinggi memiliki IPK lebih tinggi. Data, skor motivasi dan IPK. Analisis, regresi. Kesimpulan, hipotesis diterima atau ditolak. Jika hipotesis tidak didukung data, maka teori harus direvisi. 3.4 Logika induktif, dari data ke teori. Logika induktif bergerak dari fakta empiris menuju generalisasi teoritis. Data pola konsep teori. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan eksploratif. Karakteristik induksi. Berbasis data lapangan. Menemukan pola. Membangun konsep. Menghasilkan teori substantif. 3.5 contoh penalaran induktif. Data, wawancara mahasiswa tentang pengalaman belajar. Pola, faktor yang mempengaruhi motivasi. Konsep, lingkungan akademik suportif. Teori, model motivasi berbasis interaksi sosial. Teori tidak diuji terlebih dahulu, tetapi lahir dari data. 3.6 Integrasi deduksi dan induksi dalam ilmu. Ilmu pengetahuan berkembang melalui siklus deduksi dan induksi. Model hipotetiko-deduktif menggabungkan keduanya. Observasi awal, induksi. Penyusunan teori. Pengujian hipotesis, deduksi. Revisi teori. Siklus ini menunjukkan bahwa teori dan data saling membentuk. 3.7 Logika abduktif sebagai jembatan. Selain deduksi dan induksi, terdapat logika abduktif yang diperkenalkan oleh. Abduksi digunakan untuk menemukan penjelasan terbaik terhadap fenomena yang tidak terduga. Abduksi sering digunakan dalam penelitian eksploratif. Analisis kasus. Pengembangan model konseptual. Abduksi memungkinkan munculnya teori baru dari anomali data. 3.8 Kesalahan logika dalam penelitian. Kesalahan logika yang sering terjadi. Generalisasi berlebihan dari sampel kecil. Menganggap korelasi sebagai kausalitas. Memilih data yang mendukung hipotesis saja. Menyimpulkan tanpa dasar teori. Kesalahan ini melemahkan validitas ilmiah. 3.9 Logika dan statistika. Statistika tidak menggantikan logika. Statistika hanya alat untuk menguji hubungan variabel, mengestimasi probabilitas, mengukur kekuatan model. Interpretasi hasil statistik tetap membutuhkan penalaran logis. Tanpa logika, hasil statistik dapat disalahartikan. Pukul 3.10 Logika dalam pembentukan teori. Teori ilmiah terbentuk melalui induksi menemukan konsep, deduksi menguji konsep, abduksi menjelaskan anomali. Kombinasi ketiganya menghasilkan teori yang empiris, rasional,
Reflektif. Pukul 3.11 diagram siklus logika ilmiah. Observasi. Induksi. Teori. Deduksi. Hipotesis. Pengujian data. Revisi teori. Diagram ini menunjukkan bahwa ilmu adalah proses dinamis, bukan linear. Pukul 3.12 logika dalam era Big Data. Dalam era Big Data, pola sering ditemukan melalui algoritma tanpa teori awal. Hal ini bersifat induktif berbasis data. Namun tanpa kerangka deduktif, pola tersebut sulit dijelaskan, tidak dapat digeneralisasi, rentan terhadap bias data. Oleh karena itu, teori tetap diperlukan untuk memberi makna pada pola statistik. Pukul 3.13 refleksi epistemologis. Pertanyaan kritis. Apakah teori harus selalu diuji secara deduktif? Apakah induksi dari big data cukup untuk membangun teori? Apakah abduksi dapat menggantikan deduksi? Pertanyaan ini penting dalam metodologi kontemporer. Pukul 3.14 sintesis teoretis bab 3. Bab ini menegaskan bahwa deduksi menguji teori, induksi membangun teori, abduksi menjelaskan anomali. Ilmu berkembang melalui integrasi ketiganya dalam siklus logika ilmiah. Statistika berfungsi sebagai alat dalam tahap deduktif, tetapi tidak menggantikan peran logika. Tanda centang putih tebal posisi strategis bab 3. Bab ini menjadi jembatan antara filsafat ilmu dan metodologi penelitian, serta fondasi sebelum masuk ke tanda panah kanan tebal bab 5, proses kelahiran teori dalam ilmu pengetahuan. Silakan beri perintah berikutnya Profesor. Lanjut bab 5. Paradigma penelitian, kerangka berpikir dalam membangun teori. 4.1 Hakikat paradigma dalam penelitian. Paradigma merupakan kerangka berpikir dasar yang menentukan bagaimana seorang peneliti memahami realitas, memperoleh pengetahuan, dan memilih metode penelitian. Paradigma bukan sekadar teknik, tetapi fondasi filosofis yang mempengaruhi seluruh proses penelitian. Penelitian. Konsep paradigma dalam ilmu pengetahuan dipopulerkan oleh yang menjelaskan bahwa ilmu berkembang melalui kerangka berpikir dominan yang disebut paradigma. Paradigma menentukan. Apa yang dianggap sebagai masalah ilmiah. Metode yang digunakan. Cara menafsirkan data. Bentuk teori yang dihasilkan. Dengan demikian, perbedaan paradigma akan menghasilkan perbedaan teori, meskipun objek yang diteliti sama. 4.2 Dimensi filosofis paradigma. Setiap paradigma memiliki 3 dimensi utama. Ontologi. Pandangan tentang hakikat realitas. Apakah realitas bersifat objektif dan tunggal, atau subjektif dan majemuk?
Epistemologi. Cara memperoleh pengetahuan. Apakah pengetahuan diperoleh melalui pengukuran atau melalui pemaknaan? Metodologi. Strategi penelitian yang digunakan. Apakah menggunakan eksperimen, survei, wawancara, atau observasi partisipatif? Perbedaan pada 3 dimensi ini melahirkan perbedaan paradigma penelitian. 4.3 Paradigma positivisme. Paradigma positivisme berangkat dari asumsi bahwa realitas bersifat objektif, dapat diukur, dan independen dari peneliti. Penelitian dalam paradigma ini menekankan pengukuran variabel, hubungan sebab akibat, generalisasi, penggunaan statistik. Paradigma ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Tokoh penting dalam positivisme adalah yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah harus berbasis pada fakta empiris. Karakteristik utama positivisme. Realitas tunggal. Peneliti independen. Metode kuantitatif. Hasil dapat direplikasi. Paradigma ini sangat kuat dalam membangun teori melalui pengujian hipotesis. 4.4 Paradigma interpretivisme. Interpretivisme muncul sebagai kritik terhadap positivisme yang dianggap terlalu reduksionis. Paradigma ini berpendapat bahwa realitas sosial bersifat subjektif, kontekstual, dibangun melalui interaksi manusia. Penelitian interpretif bertujuan memahami makna, bukan mengukur variabel. Metode yang digunakan antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis naratif. Dalam paradigma ini, peneliti tidak sepenuhnya independen, tetapi menjadi bagian dari proses pemaknaan. 4.5 Paradigma kritis. Paradigma kritis tidak hanya bertujuan memahami realitas, tetapi juga mengubahnya. Paradigma ini melihat bahwa ilmu tidak bebas nilai, melainkan terkait dengan kekuasaan, ideologi, struktur sosial. Penelitian kritis berupaya membongkar ketidakadilan dan menghasilkan transformasi sosial. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi pendidikan kritis, penelitian kebijakan publik, kajian sosial emansipatoris. 4.6 Diagram perbandingan paradigma penelitian. Positivisme, interpretivisme kritis. Realitas, objektif realitas, subjektif realitas, historis. Tujuan, menjelaskan tujuan, memahami tujuan, membebaskan. Metode, kuantitatif metode, kualitatif metode, reflektif. Peneliti, independen peneliti, partisipan peneliti, agen perubahan. Hasil, generalisasi hasil, makna hasil, transformasi. Diagram ini menunjukkan bahwa paradigma menentukan arah penelitian dan bentuk teori yang dihasilkan. 4.7 Hubungan paradigma dengan metodologi dan statistik. Paradigma mempengaruhi jenis data yang dikumpulkan. Cara analisis data. Bentuk teori yang dibangun. Dalam positivisme, statistik menjadi alat utama pembentukan teori.
Dalam interpretivisme, teori dibangun melalui proses kategorisasi makna. Dalam paradigma kritis, teori bersifat reflektif dan transformatif. Empat titik 8 kesalahan umum dalam memahami paradigma. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Menganggap paradigma hanya sebagai metode. Menggunakan statistik dalam penelitian interpretif tanpa dasar epistemologis. Mencampur paradigma tanpa kerangka filosofis yang jelas. Kesalahan ini menyebabkan inkonsistensi antara tujuan penelitian, metode, dan hasil. 4.9 Paradigma sebagai fondasi pembentukan teori. Teori yang lahir dari paradigma positivisme cenderung berbentuk model struktural, hubungan kausal, generalisasi. Teori dari paradigma interpretatif berbentuk teori substantif, pemaknaan sosial, konteks spesifik. Teori dari paradigma kritis berbentuk teori emansipatoris, analisis ideologi, transformasi sosial. Dengan demikian, teori tidak netral, ia dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan. Pukul 4.10 Integrasi paradigma dalam Mixed Methods. Pendekatan Mixed Methods mencoba mengintegrasikan paradigma positivisme dan interpretivisme. Pendekatan ini menggunakan data kuantitatif untuk menjelaskan pola, data kualitatif untuk memahami makna. Integrasi ini memungkinkan pembentukan teori yang lebih komprehensif. Pukul 4.11 Model konseptual paradigma dan pembentukan teori. Berikut alur hubungan paradigma dengan teori. Paradigma ontologi, epistemologi, metodologi, data analisis teori. Model ini menunjukkan bahwa teori adalah produk akhir dari kerangka filosofis tertentu. Pukul 4.12 Refleksi kritis. Pertanyaan reflektif tingkat lanjut. Apakah satu fenomena dapat diteliti dengan paradigma yang berbeda? Apakah paradigma menentukan kebenaran teori? Apakah integrasi paradigma menghasilkan teori yang lebih kuat atau justru inkonsisten? Pertanyaan ini penting untuk membangun kesadaran metodologis tingkat lanjut. Pukul 4.13 Sintesis teoritis bab 4. Bab ini menegaskan bahwa paradigma adalah fondasi epistemologis penelitian. Tanpa pemahaman paradigma, penelitian hanya menjadi prosedur teknis tanpa arah filosofis. Paradigma menentukan. Cara melihat realitas. Cara memperoleh pengetahuan. Cara membangun teori. Oleh karena itu, pemilihan paradigma bukan keputusan teknis, melainkan keputusan filosofis yang menentukan kualitas teori yang dihasilkan. Pukul 4.14 Diagram siklus paradigma ke teori. Paradigma. Kerangka filosofis. Metodologi. Data. Analisis. Teori. Kritik. Revisi paradigma. Siklus ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu merupakan proses dinamis dan reflektif. Tanda centang putih tebal status bab 4. Bab ini telah memenuhi standar. Tanda centang tebal landasan filosofis kuat, tanda centang tebal integrasi teori klasik dan modern, tanda centang tebal relevan untuk S2 dan S3, tanda centang tebal mendukung pembentukan teori.
Pakupin arah penulisan berikutnya yang paling logis. Bab 5. Proses kelahiran teori dalam ilmu pengetahuan. Bab 6. Dari keyakinan normatif ke pembuktian empiris. Karena dua bab ini menjadi jembatan menuju metodologi dan statistika. Silakan beri perintah. Lanjut bab 5 atau tambah diagram paradigma berwarna siap cetak. Bab 5. Proses kelahiran teori dalam ilmu pengetahuan. 5.1 Teori sebagai produk ilmiah. Teori bukan sekadar kumpulan konsep, tetapi hasil dari proses panjang yang melibatkan refleksi filosofis, observasi empiris, analisis logis, pengujian sistematis. Dalam sejarah ilmu, teori berkembang melalui perubahan paradigma sebagaimana dijelaskan oleh bahwa ilmu bergerak dari normal science menuju scientific revolution ketika teori lama tidak mampu menjelaskan anomali. Dengan demikian, teori lahir bukan dari keyakinan, tetapi dari proses ilmiah yang terstruktur. 5.2 Tahap awal, observasi dan identifikasi fenomena. Kelahiran teori selalu dimulai dari fenomena yang berulang, memiliki pola, belum dijelaskan secara memadai. Fenomena ini dapat berasal dari pengalaman lapangan, data statistik, hasil penelitian sebelumnya. Observasi awal bersifat induktif dan eksploratif. 5.3 Konseptualisasi, dari fakta ke konsep. Tahap berikutnya adalah mengubah fakta empiris menjadi konsep. Proses ini melibatkan kategorisasi data, identifikasi variabel, pemberian makna teoritis. Dalam penelitian kualitatif, proses ini dikenal sebagai coding dan tematik analisis. Dalam penelitian kuantitatif, proses ini muncul dalam bentuk definisi operasional variabel. Konsep adalah jembatan antara data dan teori. 5.4 Proposisi dan hipotesis. Setelah konsep terbentuk, peneliti menyusun hubungan antar konsep dalam bentuk proposisi, kualitatif, hipotesis, kuantitatif.